Takutnya bisa jawab soal penalaran matematika ketika UTBK? Jangan khawatir, karena kita akan bahas tips dan cara menjawabnya di video ini. Jadi stay tune sampai akhir. Aku paham banget kok, penalaran matematika ini biasanya menjadi salah satu subtes yang paling menakutkan. Dan banyak juga peserta UTBK yang gugur karena mereka tidak paham strateginya. Tapi kami dapat pastikan kamu nggak akan jadi salah satu di antaranya. Jadi pastikan kamu simak video ini dengan teliti, oke? Kita akan coba bahas beberapa soal yang biasanya muncul di soal penalaran matematika di UTBK. Kita coba lihat dari soal yang pertama. Terdapat soal di layar. Ada 4x dikurang 3 sama dengan 9. Maka nilai x adalah... Nah, ketika menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu nih, mana yang perlu dihilangkan atau agar si koefisien x-nya itu berdiri sendiri. Kita lihat ya, di sini terdapat 4x dikurang 3 sama dengan 9. Nah, ketika mengerjakan soal seperti ini, kita dapat menambahkan 3 di kedua sisi. Mengapa demikian? Karena tujuan kita untuk menghilangkan angka 3-nya dulu ya. Angka 3 di sini. Jadi kita akan hilangkan dengan menambahkan x di kedua sisi. Artinya 4x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 9 ditambah 3. Artinya ada 4x sama dengan 12. Nah, mengapa 3-nya hilang? Karena ini kan negatif 3. Ditambah 3 itu artinya 0 gitu ya, atau hilang. Jadi kita bisa tulis 4x sama dengan 12. Nah, ketika sudah menemukan seperti ini, kita tinggal mencari aja nih, angka apa yang apabila kita gunakan di kedua sisi itu akan memiliki hasil yang sama atau akan dapat dibagi di kedua angka tersebut. Kalau misalnya kita lihat di sini ada angka 4 dan juga 12. Angka apa ya yang dapat digunakan untuk proses penjumlahan atau pengurangan dari kata tersebut atau angka tersebut? Kita temukan angka 4 karena 4x dibagi 4 itu hasilnya x, dan 4 juga bisa dibagi atau bisa digunakan untuk membagi angka 12. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3, dan kita tahu ya di sini bahwa x sama dengan 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Kemudian di sini kita akan membahas soal juga nih teman-teman. Ada sebuah mobil menempuh perjalanan sejauh 120 km dalam 3 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus bisa menghafal rumus dari menghitung kecepatan. Nah, dalam menghitung kecepatan rata-rata, itu rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ingat ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa rumusnya adalah jarak dibagi waktu, dan di sini kita tahu bahwa jaraknya adalah 120 kilo dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Artinya kita bagi saja 120 dibagi 3, hasilnya 40 km per jam, dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian kita masuk ke soal ketiga. Ini seputar rumus segitiga ya, karena yang ditanyakan adalah sebuah segitiga memiliki sisi sepanjang 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Artinya di sini segitiga tidak sama sisi ya. Nah, untuk menyelesaikan segitiga ini kita dapat menggunakan rumus luas segitiga siku-siku gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan luasnya kita tahu ya teman-teman bahwa rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita langsung hitung aja ya. Di sini setengah dikali alasnya berapa tadi? 5, lalu dikalikan dengan 12. Nah, setelah itu kita langsung jumlahkan saja ya teman-teman. Di sini kita tahu bahwa 5 dikali 12 adalah 60, dikali 1, 60 dibagi 2, 30 cm kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, 30 cm kuadrat. Kemudian kita lanjut ke soal keempat. Di sini terdapat soal, jika harga 1 kilo beras 10.000, berapa harga 2,5 kilo beras? Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, kita harus dapat memvisualisasikannya. Kita tahu bahwa satu harga beras itu 10.000. Kemudian kita kalikan saja 2,5 kilo beras, artinya 2,5 dikali 10.000. Jadi hasilnya adalah 25.000, dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian ada soal terakhir nih teman-teman. Jika sebuah toko memiliki stok 120 barang dan setiap hari terjual 8 barang, setelah berapa hari stok itu habis? Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, harus ingat rumusnya ya teman-teman. Di sini dituliskan rumusnya adalah waktu habisnya stok
sama dengan stok barang dibagi penjualan per hari. Nah, yang sudah kita ketahui adalah ada stok barang dan juga penjualan per hari, yaitu 8 barang. Jadi kita cukup membagikan saja stok barangnya 120 dibagi penjualan per harinya 8. Jadi 120 dibagi 8 itu 15, dan angka 15 ini adalah waktu habisnya stok. Jadi kita tahu bahwa stok tersebut akan habis dalam waktu 15 hari, dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, itu dia teman-teman, latihan soal seputar penalaran matematika. Gimana? Mudah kan? Ingat ya teman-teman, semakin banyak kamu berlatih, semakin dekat juga, semakin familiar juga kamu dengan pola-pola soal yang ada di penalaran matematika. Kalau kamu bingung mau latihan soal di mana, kamu bisa cek aplikasi Cerebrum yang bisa kamu dapatkan di Play Store dan juga di App Store. Di sana kamu akan mendapatkan banyak sekali latihan soal berdasarkan tingkat kesulitannya, sekaligus dengan simulasi dan pembahasan yang komprehensif. Selain itu, kamu juga dapat mendapatkan materi dan juga live class bersama tutor profesional tentunya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download Cerebrum sekarang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.